Mohon perhatian, diberitahukan kepada seluruh peserta Zoom Academy Power Team. Sebelum kita masuk kepada materi Zoom kali ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa aturan penting di saat Zoom berlangsung. 1. Peserta dilarang keras menghidupkan mic di saat penyampaian materi Zoom. 2. Bagi kalian yang belum bisa mendengar suara kami, agar bisa mengklik join audio di pojok kiri bawah HP Anda. Lalu pilih Wi-Fi atau data seluler. 3. Bagi yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom chat atau bisa melalui raise hand. Pertanyaan Anda akan dijawab saat penyampaian materi sudah selesai. 4. Berhubung Zoom ini ditampilkan di YouTube streaming Power Team, diharapkan bagi yang open kamera, agar bisa memakai pakaian yang rapi atau pantas. Jangan sampai telanjang dada. 5. Yang tidak kalah pentingnya adalah, jangan sampai lupa, siapkan cemilan dan kopi kalian. Zoom kali ini akan dipimpin oleh top leader Power Team, Mr. Kenzi Crypto dari Batam. Dan akan dipandu oleh host fenomenal, Pak D. Haris dari Bekasi. Serta akan dibantu oleh co-host dari leader Power Team. Sekian dari kami, selanjutnya, Zoom akan kami serahkan sepenuhnya kepada host untuk mengatur jalannya Zoom ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kembali bertemu saya dengan host fenomenal gitu tadi. Katanya siapa tadi host fenomenal ya, Bapak-Ibu sekalian. Dan inilah Mr. Kenzi dari Batam sebagai founder Power Team sekaligus sebagai mentor nasional kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bang Kenzi, untuk menyampaikan presentasinya. Saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua Power Team Indonesia. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di malam ini. Terima kasih juga untuk Pak D. Haris ya selaku moderator dan mempersiapkan atau memprepare Zoom malam ini sehingga berjalan dengan baik, sehingga kita bisa bertemu langsung di dalam Zoom malam ini. Teman-teman, kita mengalami perubahan penjelasan atau presentasi di malam ini, menyesuaikan dengan minat market, menyesuaikan dengan voting yang kami lakukan, menyesuaikan dengan pemahaman global internasional, menyesuaikan dengan pergerakan peta global, yang mana Metaverse menjadi minat yang sangat tinggi untuk saat ini. Metaverse adalah sebuah pengembangan matriks sistem dari proyek sebelumnya yang ditingkatkan berdasarkan informasi dari Lado 300 kali lipat dibandingkan proyek matriks sebelumnya. Nah, artinya ini salah satu potensi besar ketika teman-teman ingin mendapatkan informasi sebuah peluang malam ini. Ini adalah proyek berskala global yang mana ini cukup diterima di market dunia. Artinya, potensi besar bisnis ini akan menjadi tren dunia. Potensi besar bisnis ini akan menjadi trennya di Indonesia. Teman-teman tinggal menunggu waktunya, karena kita baru meluncurkan satu program yaitu Porsche Classic, sedangkan ekosistem ini adalah semua produk blockchain teknologi. Nah, sebelum saya masuk ke sesi materi, perkenalkan bagi teman-teman yang belum mengenal atau baru hadir di malam ini, saya Kenzi dari Batam, dan saya mengembangkan proyek terdesentralisasi under Lado Octanitop itu selama 2 tahun lebih. Dan kami tidak menemukan kesalahan di dalam algoritma programnya, dan terbukti algoritma program yang dibuat oleh Lado Octanitop bisa diandalkan secara transparansinya dan keadilannya. Nah, ini harapannya menjadi sebuah hal yang menarik, yang mana kita menjalankan suatu bisnis yang jujur, tanpa ada potensi menipunya, tanpa ada potensi scam-nya. Nah, di dalam pengembangan bisnis ini, kita juga harus mendekati dengan baik ya sebuah proyek pertama di dunia yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Kita mungkin punya background yang cukup baik dari sisi bisnis pemasaran sebelumnya, termasuk saya juga. Pengalaman saya di dalam bisnis network 10 tahun lebih, dan saya baru kali ini menemukan konsep yang unik yang mempunyai keadilan dan transparansi penuh.
teman-teman, selain dari pri umum malam ini, kita juga punya akademinya untuk memperdalam pemahaman tentang teknologi, mindset, edukasi dan strategi, beserta pendalaman dari matriks sistem serta produk-produk blockchain yang diciptakan oleh ekosistem Metaverse. Oke, teman-teman, ini adalah fasilitas umum. Teman-teman hadir di dalam Zoom malam ini adalah diundang oleh pengundangnya. Setelah menerima informasi dari kami, silakan untuk menghubungi yang mengundangnya untuk melakukan tindak lanjut, melakukan proses pendaftaran dan pembelian level program. Nah, di sini slide yang kami sampaikan belum begitu sempurna karena sifatnya sangat hotspot, sangat cepat dibuat karena kami belum menyempurnakan secara maksimal, tapi kami mencoba menjelaskan secara maksimal. Kita akan terus memperbarui sesuai dengan kebutuhan mitra Power Team, yang mana kita yakini bahwa ini adalah sebuah penciptaan peluang yang besar-besaran yang akan hadir di tahun 2022. Oke, di sini saya lanjut ke slide yang mana informasi ini bersifat secara berurutan. Kita sudah susun sesuai dengan slide. Oke, saya akan setting. Informasi penyampaian materi itu berjalan atau estimasi sekitar 1 jaman kurang lebih, dan di sini saya akan setting dulu. Oke, bisa diterima Bang Aris? Sudah Pak, Bang, silakan dilanjut. Oke, selamat datang di Zoom Metaverse Power Team, teman-teman. Zoom ini dipandu langsung oleh Pak De Aris selaku moderator dan saya sendiri selaku penyampaian materi. Dan setelah penyampaian materi kita ada sesi tanya jawab, ngobrol santai, teman-teman nanti bisa bertanya untuk informasi-informasi yang belum detail. Nah, di sini ini adalah suatu proyek pertama di dunia. Artinya teman-teman harus menyadari bahwa ini tidak ada yang sama dengan bisnis yang dulu kita kerjakan. Dulu kita mengerjakan binary system, trinary system, binary matahari, di sini adalah matrix system. Ini pertama di dunia, bukan pertama di Indonesia. Teman-teman sadari, ketika teman-teman pernah menjalankan atau profesional di dalam network selama ini, pasti memahami market di Indonesia. Proyek-proyek yang besar, proyek-proyek yang booming itu pasti pertama di Indonesia, bukan yang replan. Oke. Nah, ini menariknya bukan lagi pertama di Indonesia, tapi pertama di dunia. Artinya ini adalah sebuah peluang yang cukup besar yang ketika teman-teman ingin mendekati bisnis ini. Menariknya, ini sekali untuk selamanya, karena proyek ini sudah berhubungan dengan blockchain teknologi. Sekali untuk selamanya, maksudnya, teman-teman, saya, teman-teman semua sudah pernah mengalami di dalam pengembangan bisnis apapun di dalam bisnis network. Dulu kita membangun tim, mempelajari produk, ya, memahami sistemnya, bahkan tabel talk sana sini, roadshow sana sini, meninggalkan keluarga. Itu semua sudah kita rasakan dan pastinya akhir yang kita terima adalah kekecewaan. Di saat kita lagi semangat-semangatnya, di saat kita harusnya mendapatkan uang besar, 6 bulan, 8 bulan, sistemnya nggak kuat menahan komitmen dan konsistensi kita. Nah, Metaverse itu adalah solusinya. Bangun tim, pelajari matriks sistemnya, pelajari blockchain teknologinya, pahami secara keseluruhan, itu untuk selamanya. Oke. Nah, ini menariknya di situ. Jadi kita mempunyai alasan yang cukup kuat menekuni bisnis ini. Kita melihat sebuah potensi besar. Bisnis ini secara kekuatan sistem dan teknologinya cukup baik. Nah, di sini saya akan masuk ke slide berikutnya. Teman-teman, Metaverse ini adalah salah satu DeFi, ya, platform keuangan, ya, yang mana targetnya adalah menjadi nomor 1 di dalam pemasaran. Nah, ini adalah bisnis pemasaran matrik terdesentralisasi 100% pertama di dunia. Penemu dari matrik sistem ini sendiri atau kreatornya sendiri adalah Lado Oktanikov, ya. Lado Oktanikov ini itu aslinya adalah orang Rusia. Dia mengembangkan atau menemukan matriks sistem dan mengimplementasikan matriks sistem itu ke teknologi blockchain atau pengembangan dari teknologi blockchain smart contract dengan adanya desentralisasi sistem. Oke.
Metaporse itu mempunyai roadmap yang sangat panjang. Artinya, proyek ini akan terus berkelanjutan dengan menciptakan produk-produk dari blockchain yang mana itu semua adalah sumber uang. Oke, sekarang sumber uangnya baru dimunculkan satu, yaitu pemasaran matrik klasik. Kedepannya akan diluncurkan 2 minggu, 3 minggu ke depan NFT. Kemudian ada Metaverse, ada produk Metaverse Coin-nya, IDO, dan beserta dengan BOS program matrik, dan banyak lagi yang akan dikembangkan di dalam proyek ini. Ini adalah alam semestanya blockchain, target dari Lado seperti itu. Artinya, teman-teman yang hadir di dalam Zoom malam ini adalah sesuatu yang luar biasa bisa hadir karena mendapatkan informasi awal ketika roadmap-nya baru 2 langkah, development, peluncuran, peluncuran klasik. Artinya masih sangat jauh perjalanan kita, sedangkan di ujung sini adalah sumber uang besar. Oke, kita masuk ya. Ini adalah Lado Oktanikop ya. Metaporse ini sah didirikan oleh Lado Oktanikop. Ini pendiri asli Porses. Teman-teman mungkin pernah mengenal dengan bisnis Porses, salah satu bisnis yang dinyatakan anti scam dan tetap running sampai saat ini. Bahkan per hari ini 1000 terdaftar di 1x24 jamnya. Oke, Metaporse ekosistem adalah peningkatannya matrik yang disempurnakan dari proyek sebelumnya yang sepenuhnya ini adalah perluasan. Ya, perluasan apa aja? Pastinya perluasan market, perluasan sumber income, perluasan ilmu pengetahuan, dan banyak lagi. Bisnis ini akan meluncurkan banyak produk blockchain yang akan berkembang dengan sistem pemasaran matrik, yaitu Porse Classic yang sudah diluncurkan dan Porse BOS Matrik yang akan diluncurkan 1 bulan 2 bulan ke depan. Ini adalah dasar fondasi dari ekosistem Metaporse, yang mana dari Metaporse Classic ini, dari Porse Classic ini akan berkembang sebagai mesin pencipta produk blockchain. Tahap awal pra-peluncuran adalah Porse Matrik Classic, ya, sebagai sistem pemasaran dan distribusi Porse Coin, NFT, serta produk-produk lain. Oke. Nah, di sini penekanan teman-teman berbisnis atau gabung di dalam Metaporse itu adalah bisnis. Di sini bukan investasi. Teman-teman harus menyadari kita pernah mengalami atau mengikuti bisnis investasi. Bisnis investasi itu adalah sejenis bisnis pemasaran yang produknya adalah produk investasi. Masuk 10 juta dapat ROI 1% per hari, 2% per hari, 30% per bulan misalnya. Nah, itu adalah produk investasi yang dijadikan produk untuk bisnis network. Ini berbeda. Ini adalah pemasaran smart contract matrix system. Produknya adalah program. Nah, sampai di sini artinya teman-teman harus menyadari bahwa ini bukan investasi yang sifatnya ada janji-janji profitnya yang pernah dulu kita ikutin, yang pernah dulu kita mengalami kerugian dan merugikan orang lain. Bukan. Ini adalah pemasaran program smart contract blockchain teknologi. Kita akan masuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologinya dulu. Ya, saya akan menjelaskan tentang teknologinya. Di sini ada 5 pilar Metaporse yang menjadikan sistem dan teknologi ini sangat kuat, aman, dan nyaman. Ya, teman-teman harus menyadari Metaporse ini dikembangkan di blockchain teknologi. Kemudian yang keduanya ini adalah bagian dari pengembangan smart contract. Dengan sistemnya desentralisasi sistem, artinya tidak mengandung unsur sentral apapun. Alat transaksi yang digunakan adalah cryptocurrency. Kemudian aplikasi pendukung dan penghubung di semua ekosistem program algoritmanya adalah namanya DApp, desentralisasi application. Jadi beberapa proyek blockchain itu terhubung dengan teknologi DApp, desentralisasi application. Saya tidak mendetailkan ini adalah pemahaman umum atau ilmu umum yang mana teman-teman bisa dapatkan di Google, ya, di YouTube. Nah, ini dasarnya. Nah, komponen-komponen inilah yang memperkuat dari bisnis ini.
teman-teman harus mendalami 5 poin ini. Dan saya di sini tidak mendetailkan kenapa, karena kalau saya jelaskan ini terlalu panjang, sedangkan materi ini cukup banyak di internet, tinggal dipelajari dan dipahami. Oke, saya masuk ke slide berikutnya. Saya akan mendetailkan teknologinya. Teknologi Metaforce ini sangat sempurna, ya. Program pemasaran terdesentralisasi didukung oleh teknologi smart contract yang revolusioner, yang mana smart contract Metaforce ini sepenuhnya tersedia untuk umum. Oke, jadi teman-teman dapat yakin dengan kesuksesan jangka panjangnya. Ya, saya detailkan. Otonom. Metaforce dibangun di atas teknologi smart contract yang sepenuhnya otonom, yang tidak menyertakan faktor manusia. Ini menarik. Teman-teman sadari, di dalam pengembangan bisnis network selama ini, sumber masalahnya adalah manusianya. Karena ada sentralnya, ada yang mengaturnya, ada pengumpulan dananya. Nah, di sini faktor manusia tidak dilibatkan lagi. Oke. Kemudian kondisinya yang tidak dapat diubah. Blockchain mengamankan algoritma, oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan pembuat ide atau lado ini tadi, dapat mengganggu atau membatalkan atau mengubah transaksi bahkan program yang sudah ada, yang sudah masuk ke smart contract. Jadi tidak ada cerita yang namanya ganti-ganti plan seperti itu, yang seperti kita alami dulu. Nggak ada cerita istilahnya akun di-banned, ya tanpa ada kejelasan tertentu seperti itu. Tidak ada istilah hal-hal yang sifatnya dikontrol seperti itu. Mau withdraw, klik withdraw, ditunggu 2 jam, 3 jam, 1 minggu, 1 bulan nggak masuk-masuk, nggak seperti itu. Ini sepenuhnya berjalan di teknologi blockchain secara auto, dapat bonus, masuknya ke wallet langsung. Oke. Transparan. Kode smart contract ini terbuka, ya, sudah verifikasi juga, dan siapa saja, kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi. Ini memastikan kondisinya yang adil dan statistik yang dapat diandalkan. Ya, teman-teman, transparansi ini komponen penting di dalam bisnis. Satu-satunya bisnis pemasaran yang bisa mengimplementasikan transparansi ya ini Metaforce. Kenapa memungkinkan? Karena didukung oleh blockchain teknologi. Ketika transparansinya jelas, ya, penipuannya di mana? Itu perlu dipertanyakan kalau masih ada yang meragukan. Ya, teman-teman, di sini selanjutnya sepenuhnya otomatis. Semua transaksi antar anggota, ya, komunitas di Metaforce ini, itu berlangsung dari satu wallet ke wallet lain, itu secara peer-to-peer. Tidak ada proses penyimpanan dana, ya. Kemudian terdesentralisasi juga, ya, tidak ada manajer, tidak ada founder, tidak ada admin di sini. Adapun pencipta program, ya, pencipta atau develop dari program ini, dia statusnya sama seperti kita. Dia mempunyai matrik yang sama, dia juga ikut mengembangkan, artinya tidak ada yang spesial. Kalau dulu mungkin di bisnis sebelumnya, kalau kita founder, mungkin kita bisa memasang 10-20 ID sebelum diluncurkan misalnya. Ya, sehingga nanti bonusnya naik semua ke kita, terjaring semua bonus matching-nya. Nah, di sini semuanya sama. Ya, sama-sama mempunyai potensi keadilan penuh. Semua menciptakan peluang yang sama untuk semua orang. Matrik kita S3-nya sama, S4-nya sama, tidak ada yang spesial. Oke. Kemudian 100% ada dalam jaringan. Jadi tidak ada biaya yang ditutup-tutupin. Biaya layanannya selalu 0 atau selisih tidak ada di sini. Dan dipastikan smart kontraknya itu selalu 0, tidak ada pengumpulan dana. Oke, teman-teman, kalau dulu kita mengembangkan bisnis produk perusahaan, biasanya kalau kita stokis dapat harga murah. Kalau kita ring 1 dapat harga murah. Kalau kita dekat sama ownernya, harganya murah, sedangkan nanti dijual ke bawah lebih mahal. Artinya ada biaya-biaya yang tidak kita ketahui. Ya, jadi di sini tidak seperti itu. Harganya sama, semuanya sama. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Inilah kehebatan dari bisnis ini. Teman-teman, di sini saya masih masuk ke dalam penjelasan teknologi agar teman-teman, agar kita sinkron dulu dengan teknologi ini. Teknologi blockchain itu digunakan 2 algoritma program pada umumnya. Pertama, cryptocurrency atau digital asset, yang mana implementasi pertama kali
pengembangan dari algoritma cryptocurrency ini sendiri itu di Bitcoin 10-11 tahun yang lalu. Setelah itu menyusul cryptocurrency yang lain seperti BUSD, USDT, Ethereum, DAI Stablecoin, Matic dan lain-lain. Ya, sesuai dengan roadmap dan tujuannya yang berbeda-beda. Ada banyak, bahkan ribuan cryptocurrency aset. Oke. Nah, seiring berjalan juga yang poin 2-nya, blockchain teknologi ini dikembangkan di smart contract, ya, atau semacam program yang diikat oleh algoritma program. Ya, jadi ini adalah program aset kontrak pintar. Nah, jadi di dalam pengembangan blockchain ini ada 2 kategori. Pertama, cryptocurrency itu adalah aset yang mempunyai potensi nilai, sedangkan program smart contract adalah program aset yang mana itu adalah alat untuk mendapatkan cryptocurrency. Apa aja contoh smart contract ini? Yaitu platform DeFi seperti yang kita kerjakan, Matrix System, kemudian Metaverse, NFT, Marketplace blockchain teknologi, game blockchain, staking program, DEX, desentralisasi exchange. Nah, smart contract ini implementasi pertama kali atau pengembangan pertama kali teknologi ERC20 di Ethereum. Oke, sekarang ada banyak, ada BIP20, TRC20, dan Polygon. Salah satunya kita menggunakan Polygon. Menariknya, Metaverse ini ada di 2 pengembangan program ini. Makanya, Metaverse ini adalah alam semestanya blockchain, mencakup semua pengembangan. Cryptocurrency-nya, kita menggunakan DAI Stablecoin, Matic, smart contract-nya, kita menjalankan Matrix System, Metaverse, NFT juga ada, Marketplace, dan lain-lain nanti ke depannya. Oke, kita masuk ke pembuktian. Teman-teman, bisnis tanpa pembuktian itu adalah omong kosong. Dalam waktu 1 bulan, kami bisa membuktikan dan menghasilkan, ya. Dan di sini kita tampilkan dari sekian ribu ID di dunia, kita tidak perlu mengambil dunia, Indonesia aja. Ya, ini adalah orang-orang power team yang ada ratusan bahkan mungkin banyak lagi di luaran sana, dan datanya kita kumpul hanya beberapa orang sebagai lampiran pembuktian bahwa bisnis ini bukan omong kosong. Teman-teman di sini bisa melihat, ya, salah satu top leader power team Indonesia dalam waktu 1 bulan kurang bahkan bisa mendapatkan 200 juta. Ya, ada juga, ya, ibu-ibu yang tidak memahami blockchain sebelumnya, yang tidak mengerti bisnis pemasaran pada umumnya, ya, bisa menghasilkan 140 juta. Kemudian ada juga, ya, top leader power team juga 64 juta, ada juga yang 47, 48, dan banyak lagi, ya, terbukti bertabur bukti. Teman-teman bisa lihat sendiri di medsos, di WhatsApp group, itu semuanya bukti itu nyata. Oke. Nah, ini adalah motivasi, dan kita harus termotivasi dengan adanya pembuktian-pembuktian nyata seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke kripto yang digunakan di Metaverse. Metaverse untuk alat transaksinya atau untuk pembelian level matriknya kita menggunakan DAI Stablecoin. Oke. DAI Stablecoin ini adalah cryptocurrency yang stabil, yang standarnya atau mengikuti harga dolar. Jadi 1 DAI Stablecoin kalau dirupiahkan estimasinya 15.000 kurang lebih. Oke. DAI Stablecoin cukup bisa diandalkan, dia ada di peringkat 13 saat ini, ya, secara volume transaksi dan kepercayaan dunia. DAI Stablecoin bisa dibeli di beberapa exchanger besar seperti Binance, kemudian di Indonesia bisa dibeli di toko kripto, di Indodax, dan lain-lain. Kemudian, karena teknologinya yang digunakan adalah Polygon, maka Polygon juga dibutuhkan sebagai gas fee. Nah, Polygon ini sendiri berada di peringkat 12, ya, market cap. Nah, ke depannya Metaverse menargetkan mempunyai koin sendiri, koin utama yaitu Metaverse Coin, yang mana alat transaksi ke depannya kita akan menggunakan ini setelah IDO, setelah dilistingkan, artinya dimunculkan marketnya, dimunculkan nilai yang ada di marketnya. Maka penggunaan dari alat transaksi ini ke depannya adalah menggunakan cryptocurrency sendiri.
kita di sini adalah develop dari pengembangan proyek Metaforce. Oke. Kita masuk di marketing klasik. Teman-teman, marketing klasik Force ini adalah penggabungan dari dua matrik ya. Di sini kita bisa melihat ada matrik S3 dan ada matrik S6. Oke. Teman-teman, untuk potensi limpahan atau pasif yang biasa orang kenal itu ada di S6. Nah, untuk pemasaran langsung itu ada di matrik S3. Kita bisa melihat potensinya, di sini ada 2 tingkat, ya penghasilannya itu berasal dari pemasaran kita sendiri atau mitra lain. Sehingga itu yang disebut dengan limpahan. Makanya di Metaforce ini banyak juga orang-orang yang tidak melakukan pemasaran dapat bonus. Ya kenapa? Karena dia membeli matrik S6. Oke. Kemudian ada namanya S3, ini matrik paling simple. Ini penjualan langsung, artinya kita berhasil memasarkan matrik X3 ini, ya dapat bonus 100% sesuai dengan nilainya. Teman-teman, total semuanya Force Classic ini terdiri dari 12 level program. Oke. 12 level program inilah yang kita pasarkan. Teman-teman bisa membeli 1 level aja dengan harganya $5 saat ini. Kemudian level 2, misalnya $10. Kalau ngambil 2 level, artinya ditambahkan aja $15. Bisa juga mengambil sampai level 6 atau memborong semuanya. Yang pada prinsipnya, semakin besar level yang kita beli, semakin besar potensinya. Potensinya di mana? Potensinya ada di nilainya, karena bonus 100%-nya perkaliannya dari nilai-nilai ini. Oke. Kemudian apalagi potensinya? Pastinya dari banyaknya level kosong yang kita beli. Selain itu juga pastinya mendapatkan distribusi lebih, baik itu NFT ataupun poin Force. Oke. Saya lanjut, cara kerja Metaforce matrik klasik. Tadi, Metaforce klasik itu ada 2 matrik digabungkan. Pertama S6. Kemudian di sini ada S3. Nah, untuk S6, itu adalah matrik yang terdiri dari 2 baris. Oke. Kemudian total semua matrik kosong, level kosong yang ada di matrik kita itu totalnya ada 6. Ya, logikanya kalau teman-teman membeli matrik akan mendapatkan 6 level kosong untuk diisi oleh orang lain atau dipasarkan kembali. Bonusnya seperti apa? Di baris pertama ini kalau terisi, baik kita sendiri yang ngisi ataupun diisi oleh orang lain dalam bentuk limpahan, baik kita sendiri yang memasarkan atau hasil pemasaran orang lain, ketika terisi di baris pertama, itu bonusnya 0%. Kenapa 0%? Alokasi dari pemasaran di baris matrik baris pertama di matrik masing-masing itu akan diberikan kepada orang lain. Nah, itulah potensi-potensi limpahan yang didapat dari kawan-kawan kita yang tidak melakukan pemasaran. Oke. Kapan kita akan mendapatkan bonus? Ketika diisi program 3, 4, 5, dan masing-masing ini itu 100%. Oke. Kemudian, di sini ada namanya recycle. Recycle ini apa? Recycle ini adalah bonusnya 100%, tapi dalam bentuk pembelian matrik lagi. Kenapa harus membeli lagi? Logikanya, kita membeli pertama kali mendapatkan 6 level kosong. Kalau sudah penuh, sudah terisi, sudah dipasarkan semua, kita mau masarkan apa lagi? Ya, otomatis kita harus membutuhkan 6 level kosong berikutnya atau 6 titik kosong berikutnya, sehingga pembelian itu diambil dari hasil penjualan program 6. Oke, maka kita akan mendapatkan 6 level kosong lagi dan untuk dipasarkan kembali. Satu siklusnya kita mendapatkan 300% dari modal yang kita keluarkan untuk membeli level program tersebut. Oke. Kemudian ada namanya matrik X3. Matrik X3 terdiri dari 1 baris. Ya, ada 3 program kosong yang mana ini kita harus isi, kita harus pasarkan kembali, harus kita jual kembali menggunakan sistem smart kontraknya. Ketika teman-teman berhasil, maka bonusnya langsung 100%, 100%. Di sini juga 100%, tapi 100%-nya auto sistem ditarik untuk membeli kembali 3 space kosong atau 3 titik kosong berikutnya. Jadi ini adalah bisnis pemasaran sah
dalam arti tidak ada sistem bonus sponsor, karena teman-teman bekerja di bisnis ini adalah untuk diri sendiri, berhasil memasarkan program 1, program 2, program 3, itu bukan untuk Lado Oktanikop. Ya, bukan 10%-nya teman-teman dapat, 90%-nya dikirim ke Lado, bukan. Ini bukan bisnis dahulu. Ya, murni ini adalah bisnis pemasaran kita sendiri, bisnis individu, berhasil melakukan pemasaran 100% dapat bonus. Oke. Kemudian di sini saya menyampaikan penyempurnaan fungsional pada program matrik PORS. Ya, PORS klasik ini ada namanya program reactivation. Jadi teman-teman di dalam matrik itu ada opsi. Ketika kita mengaktifkan label atau membeli label program, maka dia secara sendiri akan on. Apa yang harus dilakukan dengan reactivation ini? Tetap di-on-kan. Kenapa? Kalau di-off-kan, maka bonus yang kita dapat akan dipotong 25%. 25%-nya dimasukkan ke dalam atau dialokasikan ke smart contract product namanya. Nanti kita jelaskan fungsi dari smart contract product. Nah, teman-teman, untuk reactivation, Power Team menyarankan untuk di-on-kan aja, supaya komisi 25%-nya tidak dikeluarkan untuk smart contract product. Kemudian ada satu lagi, namanya auto upgrade. Ya, auto upgrade yang ada di matrik kita, ketika kita membeli level program, statusnya adalah on. Bisa dirubah menjadi off, tapi risikonya teman-teman akan dipotong komisi 25%. Sistem akan mengolah dana itu dimasukkan ke dalam smart contract product, ya 25% artinya menerima 75% di setiap titik yang berpotensi. Ya, teman-teman, ketika kita on-kan, maka secara auto label kita akan melakukan pembelian langsung ketika kita mendapatkan bonus di sini. Ya, di titik yang kedua untuk S6, di baris kedua untuk S6, di program 4 dan 5 ini, kan seharusnya kita mendapatkan bonus nih 100% di area sini. Tapi kita tidak mendapatkan bonus, sistemnya secara auto akan mengalokasikan bonus ini ya untuk membeli level yang lebih tinggi. Bagaimana kalau ketemu level yang terakhirnya itu ada di S3, maka satu siklus pertama di level terakhir kita tidak akan mendapatkan bonus. Bonusnya itu akan digantikan oleh level yang lebih tinggi. Satu hal yang perlu dipahami, auto upgrade ini hanya berlaku di level terakhir. Contoh, misalnya teman-teman membeli 5 level nih, ya. Nah, efek dari auto upgrade ini akan terjadi di level 5 aja, dan itu hanya di siklus pertama. Dan tidak berlaku di matrik yang di bawahnya. Itu yang harus diketahui. Oke. Kemudian, bagaimana logika program S6 matrik ini? Jadi teman-teman, membeli matrik itu harus ketemu logikanya. Jangan asal beli berharap dapat limpahan, nggak seperti itu. Ya. Jadi teman-teman membeli matrik atau program smart contract yang permanen di Polygon ini, di blockchain Polygon ini, tujuannya itu adalah untuk memasarkan kembali. Oke. Teman-teman memasarkan program A, B, C, D, E, F ya kepada orang-orang A, B, C, D, E, F ini, maka orang A, B, C, D, E, F ini itu sebenarnya mempunyai matrik yang sama, dia juga mempunyai 6 matrik kosong untuk dipasarkan kembali. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau seandainya mitra kita yang tadinya membeli level program di matrik kita habis ya 6 level kosongnya A, B, C, D, E, F ini, dia akan membeli kembali kepada kita. Nah, itulah potensi bonus berulangnya. Kenapa kita di sini memasarkan matrik, kemudian si A bergabung, kita ajarkan cara mengembangkan bisnis, cara memasarkan, tujuannya itu agar si A ini kaya, ya dia dapat 300% satu siklusnya, kita dapatnya 100% dari recycle. Jadi kalau kita mensukseskan satu orang mitra kita, maka besar potensi si mitra kita akan lebih kaya dari kita. Karena si A mendapatkan 300% satu siklus, kemudian recycle-nya 100% diberikan ke kita. Maka si A pasti bonusnya akan lebih besar ke depannya. Bagaimana caranya?
supaya kita lebih maksimal mendapatkan bonus dan lebih besar dari mitra kita, sukseskan sebanyak mungkin mitranya masing-masing. Kalau seandainya A, B, C, D, E, F ini sukses semua memasarkan matriks sistem, setiap dia menghabiskan matriks sistem 6 level kosong ini, ya semuanya dapat 300%, kita dapat 100%. Jadi totalnya kalau 6 orang berarti kita dapatnya 600%. Seperti itu polanya. Oke. Bagaimana logika program S3 matrik? Teman-teman membeli program S3 tujuannya bukan hanya sekedar membeli, ya. Pahami bahwa itu adalah program smart contract yang ada tujuannya untuk bisnis. Teman-teman bisa melakukan pemasaran kembali karena semua orang mendapatkan 3 level kosong di matriknya masing-masing. Kita pasarkan kepada si A, si B, si C bergabung dan membeli level kosong kita. Kemudian ada orang keempat, anggaplah D, E, F juga membeli lagi. Nah, teman-teman, memang kita di sini mempunyai masing-masing orang 3 level kosong. Oke. Tapi ketika teman-teman memasarkan kembali, ya memasarkan sebanyak lebih dari 3 orang, maka teman-teman tetap bisa melakukan pemasaran. A, B, C dapat bonus 100%, A, B mendapatkan 100% bonus masing-masing. Dari pemasaran C ini, maka bonusnya akan terjadi recycle. Masuk ke siklus kedua, teman-teman bisa melakukan kembali pemasaran kepada si E, si F, kemudian si E, kemudian si F ini, ya bonusnya adalah recycle masuk ke siklus ketiga. Ya, jadi habis 3 dapat 200%, kemudian masuk ke siklus 2 habis lagi dapat 200% dan itu terus-menerus tanpa batas. Nanti kita lihat contohnya di akun. Oke. Nah, logikanya bagaimana? Kalau seandainya kita memasarkan program S3 ya kepada ABC, DEF, maka ABCDF ini mempunyai matrik yang sama yaitu 3 level kosong atau 3 matrik kosong untuk dipasarkan kembali. Oke. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya ABC ini habis 3 level kosongnya, dia akan membelinya kepada siapa? Secara autosistem, dia akan membeli kepada kita. Makanya di dalam pengembangan bisnis ini, kita melakukan pemasaran kepada si A pertama kali, tidak menutup kemungkinan dia akan membeli kembali secara autosistem. Ketika 3 level kosong mereka habis. Kalau seandainya kita hanya mensukseskan satu orang dan berhasil mensukseskan si A aja, maka si A akan mendapatkan 200% satu siklus, kita kebagian 100% dari pembelian recycle-nya atau pembelian ulangnya. Kalau seandainya semuanya berhasil kita sukseskan, mereka masing-masing mendapat 200% untuk siklus berikutnya. Setelah mereka habis memasarkan 3 level kosongnya, kita dapatnya 100%. Oke, seperti itu polanya. Oke, teman-teman, membeli program matrik ini jangan asal membeli. Harus paham tujuannya. Apa manfaat dari tujuan membeli matrik sistem ini? Apakah hanya ikut-ikutan? Apakah karena memang nggak enak sama kawan yang nawarin? Bukan itu alasannya. Jadi ada alasannya, ada tujuannya. Level program matrik itu adalah alat ya atau sistem bisnis lengkap yang bisa dipasarkan kembali dengan menghasilkan bonus 100% tergantung dari matrik tadi. Oke. Jadi level matrik itu udah ada sistemnya, udah ada manajemen keuangannya atau pengaturnya, pengatur keuangannya mau ditransfer kemana, semuanya udah lengkap di situ. Bahkan anti hack, anti scam. Udah cukup hebat program itu, itulah yang teman-teman beli. Nah, program yang hebat itu lakukan pasarkan kembali, promosikan kembali. Ya, berhasil memasarkan ya dapat bonus 100% hasil dari pemasaran itu. Yang kedua, level program matrik S6 itu adalah alat untuk mendapatkan potensi bonus dari pemasaran program level orang lain jika Anda pasif. Jadi kalau teman-teman niatnya mau pasif, membeli level matrik S6, itu adalah untuk mendapatkan DAI stabil coin, yang mana DAI stabil coin yang teman-teman dapat itu hasil kerja keras orang lain yang memasarkan. Ya, mereka melakukan promosi, mereka melakukan edukasi, teman-teman hanya membeli level program aja, dapat limpahan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di S6 itu ada 6 level kosong di bawah matriknya itu ada kemungkinan orang lain yang melakukan pemasaran.
sehingga kita mendapatkan bonus. Karena kebetulan matrik kita itu, atau produk level kosong kita itu ada juga di matrik orang lain. Logikanya di situ. Jadi bukan hanya datang gitu aja die stabil coin yang kita dapat kalau kita pasif itu. Makanya kalau kita pasif, dukung orang pasif, orang aktif. Orang-orang yang memasarkan itu dukung, bukan malah dinegatifkan, dilemahkan, bukan seperti itu. Dukung aja, support aja. Nah, sehingga ketika orang yang aktif melakukan penjualan matrik, memasarkan, sehingga ada potensi dari pemasaran si A, si B, kita dapat gitu dengan membeli matrik itu. S6. Kemudian apalagi gunanya matrik sistem itu dibeli? Level program matrik itu adalah alat untuk mendapatkan sumber income pasif. Nah, sumber income pasifnya yang sebenarnya bukan dari limpahan, tapi dari produk berikutnya, yaitu Force Queen, NFT, staking program. Tapi belum sekarang, sabar aja. Nah, di situ nanti ada banyak potensi pasif. Teman-teman bisa mendapatkan NFT, kemudian apa gunanya NFT itu nanti kita jelaskan. Oke. Jadi matriks sistem yang kita beli itu ada gunanya. Selain untuk dipasarkan kembali, itu adalah untuk mendapatkan produk blockchain yang ada di ekosistem Metaverse. Oke. Kemudian level program matrik adalah akses untuk belajar ruang kripto dan blockchain. Ya, teman-teman harus menyadari di dalam pengembangan Metaverse, proyek sebelumnya, orang tahu cryptocurrency karena proyek matrik. Orang tahu Trust Wallet karena proyek matrik. Orang ngerti toko kripto karena proyek matrik. Banyak manfaatnya, teman-teman tidak ketinggalan di dalam informasi era yang akan menjadi tren berikutnya. Teman-teman mulai mengerti tentang blockchain teknologi, mengerti Metaverse, mengerti NFT, sedangkan menteri sendiri menyarankan kita mulai mengenal hal-hal seperti itu. Nah, ini apa kebetulan atau enggak? Ternyata kita mendapatkan sebuah bisnis yang memang diarahkan pemahamannya oleh pemerintah untuk mempelajari ini. Karena kenapa? Karena kita ingin Indonesia ini standar internasionalnya sama. Standar pemahaman blockchain teknologinya itu sama. Karena kita masih lemah di dalam pemahaman tentang ruang kripto ini, tentang blockchain ini. Seperti itu. Kemudian yang poin 5-nya, level matrik itu adalah alat sebagai syarat untuk mendapatkan potensi uang dari program Metaverse ekosistem. Seperti nanti ada platform Metaverse, kemudian ada platform NFT, tempat jual beli NFT, kemudian ada trader club, semacam akademi untuk belajar tentang gimana caranya mendapatkan uang dari kripto, itu ada nanti. Kemudian ada game blockchain, ada staking program dan lain-lain. Ya, jadi tanpa level matrik itu teman-teman tidak akan bisa masuk ke platform Metaverse, tempat jual beli NFT nggak bisa. Jadi ada gunanya ke situ. Kemudian level matrik itu adalah sistem, ya, adalah sistem alat untuk terhubung dengan orang-orang seluruh dunia dalam satu wadah komunitas bisnis cryptocurrency Metaverse ekosistem. Jadi tanpa matriks sistem itu, teman-teman juga tidak bisa terhubung dalam pengembangan bisnis ini. Mungkin juga tidak ada di dalam Zoom ini, atau mungkin tidak mengenal top-top leader power team. Karena apa? Karena alat itu, karena matriks sistem itu yang menghubungkan kita semua. Oke. Nah, teman-teman, kita masuk ke royalty NFT. Kita menunggu ini. Ini adalah NFT. Ya, pada umumnya NFT orang mengenal adalah sebuah karya seni yang mempunyai keunikan, yang mempunyai nilai karena unik, dan ada juga NFT yang ada nilainya karena fungsinya. Contohnya misalnya ada NFT, tujuannya atau fungsi dari NFT itu untuk masuk ke VIP album terbaru misalnya ada, atau ingin mengakses game tertentu pakai NFT itu ada. Nah, NFT royalty yang ada di Metaverse yang akan diluncurkan kisaran 2 minggu lagi, itu adalah alat untuk pengembangan atau terhubung dengan ekosistem yang akan datang. Selain dari itu juga, royalti yang kita dapat dari dana produk yang tadi saya jelaskan 25% yang masuk ke smart contract, itu untuk mendapatkan kembali, itu melalui NFT. Ternyata komisi yang dikeluarkan dari OP program tadi, 25% itu dikembalikan lagi ke kita dalam bentuk royalti NFT untuk potensi pasif. Oke.
Bagaimana cara mendapatkannya? Teman-teman harus membeli minimum, syarat utamanya adalah 5 level matrik klasik. Oke. Apakah itu terlalu berat? Itu sangat ringan karena sekarang masih diskon. Kedepannya, untuk mendapatkan NFT, ini akan sangat sulit. Selain membeli 5 level program klasik di harga normal nantinya, kita juga harus membeli BOS program matrik sebanyak 3 level di harga normal, dan ada lagi program yang akan diluncurkan dijadikan syarat untuk mendapatkan NFT. Artinya, ketika teman-teman sekarang sudah berada di Metaverse, menjadi mudah untuk mendapatkan royalti NFT ini karena syaratnya cukup ringan, yaitu membeli 5 level klasik, dan nanti kita membeli harga normal di level berikutnya sudah dapat potensi NFT. Untuk mengaktifkan NFT tersebut, kita harus menggunakan SFC sebagai gas fee-nya. SFC kita punya untuk mengaktifkan NFT, terbakar SFC-nya, kemudian total supply-nya hilang, sehingga itu membentuk nilai SFC juga, dan kita mendapatkan NFT. Selain dari itu juga, dengan adanya gas fee SFC ini, sehingga matrik akan terpompa, sehingga matrik itu akan dibeli banyak orang dengan tujuan untuk mengaktifkan royalti NFT. Sehingga ini ada namanya koneksi di dalam semua produk ekosistem ini, sehingga semuanya terhubung dan saling memompa dan membentuk nilai. Oke. Kemudian teman-teman, di sini untuk level satunya itu harus mengaktifkan. Di sini ada gas fee-nya 3.500 SFC. Apakah SFC 3.500 yang dimaksud, kita lihat nanti. Kemudian ketika teman-teman ingin menaikkan level NFT-nya, itu harus mengumpulkan NFT ya level 1 untuk menjadi atau digabungkan supaya menjadi di satu NFT level 2. Jadi NFT itu ada levelnya. Apa yang dimaksud dengan level dalam NFT? Kita lihat. Ternyata level NFT atau NFT yang akan kita terima itu mempunyai nilai. Ya, teman-teman bisa melihat bonus royalti itu adalah diambil dari 30% dana produk. Ya, dana produk secara keseluruhan di global di smart contract itu. Kemudian dibagi lagi menjadi 7 level. Level 0 itu pastinya orang yang membeli level di bawah 5 matrik Force Classic. 5 level di bawah Force Classic. Itu tidak mendapatkan potensi dari royalti NFT. Level satunya itu biasanya pastinya ketika orang itu membeli level matrik Force Classic di atas 5. Ada potensi untuk mendapatkan level 1 dan berhak mendapatkan 10% dari royalti dana produk. Ya, yang diambil 30% dari keseluruhannya. Kemudian level 2 ada namanya supervisor, itu 11%. Kemudian level 3-nya manajer profesional, nama royaltinya itu 12%. Kemudian level 4-nya manajer pro, itu 13% dari dana produk tadi. Kemudian ada level 5, itu 14%. Level 6 itu 15%, dan level tertingginya yaitu level 7 kita mendapatkan 25%, ya, 25% dana royalti dari dana produk. Ya, selain dari kita mendapatkan presentasi ini, NFT ini kedepannya akan terhubung dengan Metaverse. Jadi dengan adanya kita mempunyai NFT, kita mungkin bisa masuk ke ruang-ruang tertentu di dalam dunia Metaverse itu nantinya. Intinya, NFT yang sekarang kita akan luncurkan atau akan kita tunggu ini, itu adalah NFT yang akan sangat bernilai ke depannya, karena mempunyai banyak fungsional ke depannya. Itu yang harus dipahami. Oke. Kemudian, teman-teman, selain dari NFT, selain dari SFC, di sini juga ada peluncuran matrik berikutnya, yaitu matrik BOS. Ya. Matrik BOS ini estimasinya akan diluncurkan setelah peluncuran NFT. Jadi NFT diluncurkan mungkin 1-2 bulan baru diluncurkan program matrik BOS ini. Nah, BOS matrik ini itu adalah penggabungan dari 5 matrik. Ya, ada namanya matrik S30, bonusnya presentasi. Ya, kemudian ada S14, bonusnya juga presentasi. Kemudian S6, kemudian S3 dan S2.
untuk pembagiannya, total semua matrik yang ada di BOS ini ada 10. Oke. 10 itu dibagi 2, ada namanya basic dan pro. Basic ini adalah untuk kalangan kelas menengah ke bawah. Kita yang aktif, yang tidak mempunyai uang banyak, itu akan menargetkan basic. Karena harganya murah. Level 1-nya 10, 80, kemudian 400 die stabil coin, 1000, dan paling tingginya 2000. Nah, untuk yang pro ini biasanya investor yang menargetkan ini. Di sini nilainya dimulai dari 1000 die stabil coin, 5000, 15.000, kemudian 30.000 die stabil coin, 45.000. Pertanyaannya, kenapa ini murah? Kenapa ini tinggi harganya? Kenapa ini adalah target investor level? Karena dengan adanya membeli Metapors, BOS matrik klasik ini, kita akan mendapatkan distribusi maksimal untuk Metapors, koin utama, SFC, seperti itu. Kalau membeli level 7 aja 5.000, ya 5.000 nilainya 5.000 die stabil coin, udah jelas kita mendapatkan 5.000 SFC. Belum lagi nanti distribusi produk berikutnya. Oke. Nah, di sini saya masuk sebentar di akun supaya teman-teman yang belum bergabung melihat kondisinya seperti apa. Nah, di sini saya sudah loginkan, ya. Ini adalah interface namanya. Jadi bukan akun sebenarnya. Kalau akun itu adalah back office kita, yang mana misalnya ada saldo bisa kita withdraw. Enggak, ini adalah tampilan aja. Tampilan untuk memonitor perkembangan dari bisnis kita. Di sini memang ada nilai yang terhubung ke wallet, tapi di sisi lain di sini adalah untuk melihat perkembangan bisnis kita. Nah, yang dimaksud dengan program yang kita beli, yaitu Pors Classic itu mana? Ini dia. Inilah programnya, ada 12 level. Nah, kebetulan ID ini itu hanya membeli 9 level. Ya. Kemudian kita klik preview, maka kita bisa melihat perkembangan dari bisnisnya, perkembangan dari produk yang dibeli. Ya. Di sini kita bisa melihat ID ini itu membeli level 1 seharga itu 5 die stabil coin. Kita klik ini, maka akan ketemu detailnya. Dan ID ini sudah melakukan pemasaran itu sebanyak 37 recycle. Artinya 37 kali dia menghabiskan 6 level kosong ini untuk dijualkan kepada orang lain atau dipasarkan kepada orang lain. Oke. Nah, teman-teman harus memahami bahwa ini tanpa batas. Jadi habis 6 level kosong masuk recycle berikutnya. Di sini kita bisa melihat sampai 37 kali menghabiskan 6 level kosong ini. Nah, kita bisa melihat dengan modal 5 die stabil coin aja, ya, bonus yang diterima itu bisa mencapai 1000. Berapa persen yang didapat dalam waktu dalam 1 bulan? Sekali membeli program, kita bebas melakukan pemasaran sebanyak mungkin. Tanpa batas, unlimited. Sekuat kita, sehebat kita dalam pengembangan, sehingga kita bisa menghasilkan secara maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke. Teman-teman, di sini juga ada namanya S3 yang tadi kita jelaskan, klik preview. Nah, S3 itu ada di program mana aja, itu ada di level 3, di level 6, level 9, seperti itu. Nah, teman-teman di sini untuk membeli level S3 itu juga tidak bisa langsung membeli level S3. Harus membeli level program ini secara berurutan. Artinya harus membeli level 1 dulu, level 2 dulu, S6, baru kita bisa mendapatkan level S3. Level S3 ini bentuknya hanya 3 program kosong ketika kita membeli. Maka di sini kita bisa melihat ID ini, ya, itu bisa melakukan penjualan sebanyak 47 kali. Jadi dia punya 3 matrik kosong ini, 1, 2, 3 ini, itu sudah beberapa kali dia jual habis, recycle, habis, recycle. Sehingga dia akan mendapatkan bonus satu recycle-nya itu 200%. Total yang dia keluarkan membeli 1 kali aja matrik itu sebesar 20 die stabil coin. Dan bisa menghasilkan sekitar 2.780. Berapa persen dari modal yang dia keluarkan. Jadi potensinya besar di sini. Karena bonusnya itu nggak dibagi ke owner, nggak. Kalau dulu kita jual produk, ya,
produk orang lain, apakah produk investasi atau MLM, apakah itu intinya kita dapat bonusnya 10%, 20% aja. Sisanya ya ke ownernya, ke perusahaannya. Kalau di sini kan langsung 100%, makanya cepat dapat duitnya. Sedangkan programnya ini nilai jualnya bagus, hebat gitu. Anti scam, tertanam di teknologi, banyak fungsinya. Nah, itu yang harus dipahami bersama-sama. Oke. Nah, itu adalah penjelasan singkatnya yang perlu dijelaskan tentang matrik di interface. Nah, di sini juga nanti ada BOS program matrik, nanti di sini ada penambahan program. Jadi produk utamanya di sini adalah matrik sistem, ya, matrik sistem, BOS matrik dan klasik. Nah, itulah produk awalnya yang kita pasarkan, dan tadi saya sudah jelaskan fungsi membeli matrik itu, apa tujuannya, itu semuanya ada gunanya. Oke. Saya kembali ke slide. Oke, saya sudah masuk ke interface. Sebentar, saya lanjut ke slide. Teman-teman, di sini kita masuk. Di dalam bisnis, kita membutuhkan kenyamanan. Di sini kami sudah merangkum poin-poin kenyamanan di dalam bisnis ini. Apa saja kenyamanan bisnis utama Metaforce? Pertama, di sini tidak ada beban sistem. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang sebuah proyek, ada namanya sniper, ya. Saya dulu pernah ada tim sniper, beberapa investor. Jadi kalau ada proyek masuk, ya di awal saya mendapatkan informasi awal, biasanya kita tembak itu proyek. Ya, kita cari kelemahan sistemnya. Apalagi investasi, kemudian ownernya banyak uang, itu cepat kita tembak. Masuk misalnya 5M, nanti dapat keuntungan 10%, kita tarik tuh modal sama profitnya. Itu bisnisnya goyang. Bahkan bisa tutup hari itu juga. Karena dananya nggak ada lagi. Nah, di sini mau diborong semua level program itu nggak akan pengaruh. Karena ini adalah produk nyata. Ya, jadi slot level itu adalah produk yang mana kita melakukan transaksi pembelian langsung. Ya, transaksi jual beli. Cuman ini menggunakan sistem, menggunakan smart contract, menggunakan bantuan blockchain teknologi seperti itu. Bedanya di situ aja. Oke. Jadi tidak menciptakan beban sistem. Kemudian di sini juga tidak ada beban moral. Ya, kalau dulu kita bercerita, ya, ketika kita mengembangkan bisnis orang lain, anggaplah itu produknya investasi, kita mengajak misalnya tetangga, teman sekolah, tujuannya baik untuk mensukseskan mereka. Ya, mereka masuk 10 juta, kita dapat 1 juta, 10%. Oke. Setelah beberapa bulan mereka berhasil mendapatkan profit 1%, 2% gitu. Nambah lagi beli sawah, ketika 6 bulan, 3 bulan berhenti bisnisnya. Rugi orang tersebut, kita merasa bersalah. Ya, yang tadinya dekat jadi musuhan, nggak enak, seperti itu namanya beban moral. Di sini tidak akan terjadi seperti itu. Kita hanya menyampaikan informasi sebuah peluang smart contract, ya, dengan master system beserta produknya. Mau ikut memasarkan, ayo bergabung. Mau dapat uang, ayo bergabung. Tidak ada janji-janji profit 1%, nggak ada. Di sini hanya potensi. Nah, pertanyaannya yang diragukan, apakah potensi itu memang benar-benar ada? Tadi sudah saya jelaskan di slide berikutnya pembuktiannya. Bahkan banyak sekali yang membuktikan, ya, lagi duduk, lagi santai-santai, dapat DAI, stablecoin. Itu bukti semua. Ada banyak di media sosial. Nah, artinya ini tidak ada beban sama sekali ketika teman-teman benar-benar mengikuti bisnis ini atau menjalankan dengan benar. Oke. Bukan berarti kita menjalankan bisnis ini mengajak orang seperti itu, kemudian menjanjikan 1 minggu pasti dapat limpahan. Nggak seperti itu, karena semua orang tidak bisa menjamin itu, karena kita tergantung dari individu masing-masing dan ada faktor dari tim itu sendiri. Oke. Kemudian di sini juga anti scam. Kenapa anti scam? Nah, harusnya dipertanyakan. Anti scam itu memang dinyatakan bukan di Indonesia aja. Beberapa negara juga menganalisa bisnis ini tidak ditemukan scam. Scam itu kan bahasa Inggris. Artinya kalau diterjemahkan adalah penipuan. Nah, di sini penipuannya di mana? Bisnisnya transparan, tidak ada pengumpulan dana, seperti itu. Nah, itu yang harus dipahami. Karena ketika kita melihat, ya, penipuan di dalam bisnis, kita rugi di dalam bisnis apapun sebelumnya, itu pasti ada faktornya.
ya, ada faktornya dan tidak ditemukan di dalam Metaforce. Makanya anti scam, ya wajar karena ada alasannya. Oke, transparan 100% itu adalah menjadi kenyamanan juga sehingga bahkan kita pun bisa melihat saldo orang lain. Ya, kita juga bisa mengamati semua transaksi yang ada di smart contract itu langsung per detik, ya, setiap detik itu bisa kita lihat, kita pantau seperti itu bisa. Jadi transparannya penuh. Oke, apa penyebab scam? Nah, tadi kalau kita bilang anti scam itu penyebabnya sebenarnya ada beberapa poin aja secara penjelasan. Pertama itu server data terpusat. Oke, kenapa server data terpusat ini menyebabkan scam? Karena ketika sistem proyek tersebut dihack, dihentikan, diambil alih, maka dia akan berhenti. Atau mungkin diambil alih sama yurisdikasi tertentu atau kekuasaan tertentu semacam pemerintah, misalnya menyalahi perizinan gitu, diambil datanya di server atau ditargetkan server tersebut, dimatikan, bisnisnya berhenti. Bahkan menariknya, memang sengaja terkadang itu dimatikan, ya karena mereka development sudah dapat keuntungan, targetnya sudah tercapai, dana masyarakat sudah terkumpul miliaran triliunan, mereka sudah dapat untung, buat apa lagi? Mereka matikan seperti itu. Nah, itu penyebabnya seperti itu. Kemudian kontrol sistem terpusat. Ini ada pengaruhnya dengan misalnya kita udah capek ngembangin proyek tersebut, udah banyak bonusnya di dalam akun kita berupa tulisan sekian dolar, ribuan dolar, kita klik withdraw tapi nggak dibayar-bayar. Itu karena ada kontrol di belakangnya. Karena ketika kita klik withdraw itu sebenarnya kita klik itu hanya sekedar untuk teori aja. Tapi untuk yang mengapprove-nya itu ada orang yang mengontrol sistem itu. Mau mereka bayar itu tergantung dari mereka. Nah, ada juga akun yang di-ban tanpa alasan yang jelas selama ini di dalam proyek sebelumnya. Itu karena kontrol semua, karena ada orang yang mengontrol sistem terpusat. Ya, sistemnya itu dikontrol terpusat seperti itu. Kemudian apalagi ini yang paling banyak, dana terkumpul, ya, dana terpusat. Kita ikut mengembangkan bisnis produk investasi, menjalankan bisnis MLM. Kita jual produk itu kan produk orang. Kita dapatnya bonusnya 10%. Sisanya kemana? Ya sisanya ya ke dana terpusat, ke rekening tertentu, wallet tertentu. Itu ada yang bisa akses. Ya adminnya, ownernya gitu. Bisa aja mereka salah gunakan, mereka bawa kabur, atau memang sengaja mereka ingin mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya, tujuannya adalah untuk menipu, seperti itu. Jangankan sejenis bisnis pemasaran, perbankan pun yang punya legalitas, gedungnya ada di mana-mana, tinggi-tinggi, itu pun bisa menipu karena ada faktor ini, dana terpusat. Asuransi yang cukup kuat secara legalitas, yang punya pun orang hebat, ya, gedungnya tinggi, udah gedung sendiri, scam juga. Karena apa? Dana terpusat. Oke, di Metaforce ya itu tidak ditemukan ya ciri-ciri ini. Itulah kenapa dia disebut dengan anti scam. Oke. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam angka rekomendasi. Di dalam pengembangan atau pemasaran matriks sistem ini, itu ada namanya rekomendasi dari ofisial atau kesepakatan global. Dan angka rekomendasi yang dikeluarkan untuk percepatan di dalam bisnis ini, itu dimulai dari 5 level. Kenapa? Karena banyak orang membeli rata-rata 5 level ke atas. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan membeli level 1? Level 1 nggak ada masalah, bisa melakukan bisnis ini. Ini kita berbicara tentang percepatan, karena semua orang itu ingin cepat biasanya. Nah, kalau seandainya kita sanggupnya level 1, ya kita mulai level 1. Melakukan pemasaran satu produk aja, yaitu level 1. Dapat bonusnya nanti, hasilnya bisa ditingkatkan level 2. Ya, udah naik di level 2, artinya kita punya produk 2 dengan nilai yang lebih tinggi. Ya, sehingga kita bisa menghasilkan dari 2 produk ini, dapat bonus, ya naikkan lagi. Gitu. Bertahap seperti itu, sehingga pada akhirnya juga menuju ini. Nah, selain dari itu juga, level 5 ini adalah menjadi syarat utama untuk mendapatkan produk yang akan diluncurkan 2 mingguan lagi, yaitu NFT royalty tadi. Nah, selain dari itu, pastinya distribusi SFC-nya lebih banyak kalau kita membeli level yang lebih tinggi. Selain itu juga, potensi limpahannya juga pastinya banyak.
Kenapa limpahannya banyak? Karena ada banyak titik kosong yang kita punya yang berpotensi dilimpahkan. Kalau membeli 5 level, potensi limpahannya ada di level berapa aja? Level 1, level 2, level 4, dan level 5. Level 3 enggak, karena enggak ada limpahan di level 3. Ini matrik aktif. Oke, sehingga ada banyak titik-titik kosong dan tidak menutup kemungkinan matrik kosong ini ada juga di matrik orang yang aktif. Orang aktif melakukan pemasaran, kita dapat limpahan. Itu sebenarnya tujuannya atau potensinya. Nah, untuk membeli 5 level ini, estimasinya adalah 2.500.000 ya. Ini masa pra-peluncuran. Setelah harga normal, ini harganya menjadi 5 juta. Ya. Jadi teman-teman, satu hal yang perlu dipahami bahwa Metaforce ini belum sepenuhnya diluncurkan. Jadi ada namanya pre-start, harga pra-peluncuran. Di dalam pengembangan Metaforce, Lado Oktanikop memberikan semacam hadiah atau kontribusi kepada teman-teman yang yakin dengan proyek ini sebelum diluncurkan secara penuh, maka Lado Oktanikop memberikan semacam hadiah yaitu diskon 5%, yang mana diskon 5% ini sudah tertanam di dalam algoritma smart contract. Kalau seandainya sudah diluncurkan produk nyatanya yaitu NFT, algoritmanya akan berubah secara otomatis menjadi harga normal. Oke, artinya harga diskon ini bukan untuk dalam kategori promosi, ini bisnis mahal. Cuma Lado punya inisiatif, siapa yang ingin mengikuti bisnis ini dari awal, sebelum ada produk nyatanya dalam hal hanya matrik aja, nah, disitulah kita mendapatkan hadiah itu, yaitu diskon 50%. Nah, ini tidak lama, estimasi 2 minggu lagi. Manfaatkan ini. Oke, teman-teman, untuk memulai membeli level matrik, itu paling murahnya itu $5 aja, harga diskon. Level 1 kita dapat, artinya kita sudah mengikuti bisnis dengan harga, anggaplah 100.000 kurang lebih. Kita sudah mendapatkan sebuah program yang anti-scam, yang fungsinya banyak level itu untuk mendapatkan hal-hal lain seperti produk blockchain lain untuk perubahan hidup, dan bisnisnya hebat lagi, berskala global, internasional, bukan hanya lokal area, jadi dengan modal $5. Luar biasa. Jadi teman-teman terkadang nggak melihat bahwa yang kita dapat ini itu nilainya sangat besar, sedangkan kita mengeluarkan nilai yang cukup kecil. Sanggup nggak, kira-kira ada nggak yang sanggup membuat algoritma serumit ini yang menghubungkan banyaknya produk blockchain? Ini adalah bisnis yang memang harganya murah, tapi kualitasnya luar biasa, berstandar internasional. Oke, teman-teman mendapatkan sebuah peluang. Nggak ada bisnis yang bisa dijalankan dengan harga 100.000. Ya. Kita buka usaha gorengan pun masih membutuhkan biaya yang lebih dari itu. Dan itu pun berisiko, ya, gerobaknya kebakar dan lain-lain. Oke, teman-teman, di sini untuk bergabung di Metaforce itu simple. Kita hanya install Trust Wallet, ya, bisa Clipper Wallet sebenarnya, Tronlink bisa, banyak wallet itu bisa. Cuman biar standar edukasinya, biar nggak terlalu ribet ngajarin, karena pada umumnya di Indonesia itu masih lemah tentang digital. Maka kita standarkan menggunakan Trust Wallet aja. Karena edukasi kita mengacu ke Trust Wallet, walaupun ada yang menggunakan token pocket seperti itu. Tapi kalau dari kami, karena menunya simple, lebih familiar, gampang untuk mengedukasinya, kita Trust Wallet. Install aja Trust Wallet di Play Store, buat wallet masing-masing, kodenya atau private key, kode perasa, disimpan, diamankan, karena itu adalah kunci dari segalanya. Setelah jadi, itu kan saldonya masih kosong kriptonya itu. Tinggal diisi DAI, stablecoin sesuai kebutuhan, isi sedikit matic. Ngisinya gimana? Beli di toko kripto. Ya, di marketnya, di Binance, Indodax, terserah di mana. Intinya, pembelian DAI, stablecoin atau matic itu sah secara hukum. Karena ada di market-market yang sudah mempunyai legalitas sah secara penjualan kripto. Nggak bisa membeli di toko kripto, minta tolong sama yang bisa, sama upline-nya. Ya. Kemudian ketika udah ada saldonya, artinya sudah bisa membeli level program matrik dengan sinkronisasi dApp browsing-nya,
tinggal diklik tab browsingnya, tempelkan link referralnya, lanjutkan prosesnya, udah dapat matriks sistemnya. Matriks sistemnya dapat, SFC-nya juga dikirim di dalam walletnya. Ya, setelah itu matriks sistemnya menghasilkan bonus. Ketika Detik itu mendapatkan bonus hasil dari pemasaran orang lain atau diri kita sendiri, langsung masuk ke wallet Detik itu juga. Nggak ada proses WD. Ya, kalau udah masuk di dalam handphone kita, wallet masing-masing, yaitu udah punya kita, udah aset digital kita. Oke, untuk menjualnya lebih murah daripada kita menjual aset nyata. Ya, kalau sudah dapat aset digital berupa DAI itu, DAI stablecoin itu. Kalau kita punya emas saja masih harus nunggu tokonya buka. Mau jual tanah itu masih berbulan-bulan. Kalau dapat aset digital seperti DAI stablecoin ini, kapanpun mau dijual laku. Udah ada yang mau beli. Ya, itulah kelebihannya dari aset digital yang tidak bisa dipegang, nggak bisa diraba seperti itu, tapi nilainya jualnya cepat gitu. Nah, itu yang orang banyak tidak pahami. Nah, ketika bonusnya masuk ke sini, mau kita jadikan cryptocurrency lain, bisa tinggal swap. Mau dijadikan rupiah, ya jual aja di toko kripto. Nggak bisa jual toko kripto, minta tolong orang yang bisa, upline-nya. Saya bisa seperti itu. Udah dijual, ya dapat duit. Masuk rekening dalam rupiah. Sesimpel itu. Oke, teman-teman, itu adalah informasi tentang Metaverse, proyek hebat berskala global yang akan menjadi tren bisnis dunia dan Indonesia. Oke, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum di Indonesia. Teman-teman, Power Team mempunyai banyak media informasi untuk dipelajari. Ada channel YouTube, yaitu Force Power Team, ada Power Team, channel saya sendiri, ada Force Ecosystem untuk YouTube channelnya juga. Di sini juga ada WAG-nya, grup-grup leadernya. Power Team Leader itu tersebar di seluruh Indonesia, ada juga grup Facebook, ada juga Telegram Group, dan banyak lagi sumber informasi yang kita sebar, yang mana tujuannya adalah untuk mengkampanyekan bisnis ini agar tercipta peluang baru. Untuk mendapatkan peluang yang hebat ini, teman-teman sudah mendapatkannya. Teman-teman untuk mendapatkan peluang biasanya harus bersusah payah. Untuk mendapatkan peluang kerja aja minimal kita harus sekolah selama 15 tahun. Mempunyai skill, melamar sana-sini, itu digaji ya setiap bulan. Di sini, bisnis sendiri. Peluang tercipta, sudah disampaikan, tinggal menerimanya. Nah, semoga ini menjadi informasi yang berharga, bermanfaat, dan menciptakan sebuah peluang untuk diri sendiri dan orang lain, sehingga manfaatnya menjadi maksimal, dan ini akan merubah perekonomian di masa-masa sulit ini. Efek dari perang Ukraina, perang Rusia-Ukraina, Corona, dan lain-lain, karena kita melihat ekonomi global sekarang ini sangat mengerikan kondisinya, dan pastinya kita sudah mendapatkan sebuah peluang penghasilan dolar, yang mana bisnis ini dijadikan semacam sebuah perubahan, yang mana kedepannya bisnis ini akan menjadi tren. Teman-teman, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan sesi ngobrol santainya, tanya jawabnya. Thank you. Oke, terima kasih Bang Kenzi atas presentasinya. Dan itu tadi adalah materi baru. Dalam hal ini masih ada sedikit kekurangan, tapi secara umum kita penjelasannya mulai malam hari ini fokus ke Metaverse ya. Karena dari hasil polling kita juga harus memilih sebuah pilihan. Memilih sebuah pilihan tentang apa yang Anda kerjakan di bisnis smart contract ini. Mau Force atau Forsas, dan malam hari ini kita memberikan materi tentang Force, Metaverse. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke tanya jawab, kira-kira yang sudah tidur angkat jari. Nggak bisa ya? Nggak bisa, salah. Yang belum tidur silahkan bersuara. Biar kita tahu nih, Bapak Ibu masih menyimak. Halo. Dari atas ya, nggak boleh dari bawah loh ya. Bersuara nih, kelihatan masih nyimak nih.
Saya Pak De. Ya, Pak De masih hadir. Si On Ya, ini Pak masih De. Si On, oke. Kamu selamat malam ya, masih ada. Hadir Pak De. Oke. Malam. Cukup ya. Kopi dulu Mas Pak De.